virtual lab yang digunakan pada partikel kali ini adalah simulasi PET. Oke, kita langsung saja untuk langkah-langkah percobaannya. Pertama, masuk ke Chrome dan ketik simulasi PET di pencarian. Setelah itu, pada simulation pilih fisik, dipilih klik yang Beyonce, Boise atau gaya apung. Setelah itu masuk ke dalam partikel tersebut. Kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Oke, tampilannya akan seperti ini. Saya pilih yang compare. Nah, layar PET simulation akan menjadi seperti ini. Pada percobaan ada dua percobaan, yang mana untuk mengetahui bagaimana massa benda terhadap gaya apungnya. Yang kedua, bagaimana pengakuan benda dengan gaya apung. Pada percobaan pertama, kita menggunakan blok 1B. Blok 1 ini dia adalah kayu. Bisa dilihat dia mengapung. Sedangkan yang blok ini adalah terlihat bahwa dia tenggelam. Karena yang kita gunakan adalah 1B, maka kita akan fokus pada blok 1B ini. Blok 1B. Oke. Percobaan pertama, mengetahui pengaruh massa terhadap gaya apung. Maka pada blok atas ini, kita klik bagian CMS. Untuk percobaan pertama, massa yang digunakan yaitu 2 kg. Massa benda ke kiri. Sampai dia pas 2 kg. Kalau lebih boleh ditekan pada ini. Sudah dapat 2 kg. Nah, kita lihat bahwa volume sebelum blok 1B itu 100. Nah, setelah kita celupkan ke dalam fluid yang digunakan ini adalah air ya. Untuk masanya yaitu massa jenis airnya 1 kg per liter. Oke, coba kita celupkan blok 1B ke dalam air. Terlihat tadi yang volume airnya 100 liter bertambah menjadi 102 liter. Kita masukkan ke dalam data, berarti massa 2 kg volume tercelup diperoleh ada 102 liter. Kita masukkan ke dalam tabel pengamatan tabel 1. Untuk volumenya adalah 102 liter. Untuk langkah kedua, percobaan 2, dia massanya berubah menjadi 4 kg. Nah, untuk menggeser massa masih sama dengan yang tadi, kita geser ke kanan sampai menjadi
dia bertambah menjadi 104 liter. Kita catat tabel pengamatan volumenya 104 liter. Oke, yang kedua adalah volumenya bertambah menjadi 6 kg. 6 kg. Memanggil kursor ke kanan sampai dia 6 kg. Pas 6 kg, dilihat volumenya semakin bertambah menjadi 106 liter. Catat hasil volumenya sebesar 106 liter. Oke, sekarang kita coba praktikum kedua, di mana volumenya bagaimana pengaruh pertambahan volume pada gaya. Untuk praktikum kedua, kita atur blok untuk volumenya sama. Untuk blok masanya berbeda tetapi sama. Oke, volume blok yang kita gunakan adalah blok 2A yang masih 10 kg. Kita atur volume 2A dan 2B 3 liter sesuai dengan perintah praktikum. Sama dengan yang praktikum sampai dia menjadi 3. Kita cek bahwa dia masih 100 liter dan masih digunakan air. Kita celupkan air. Terlihat bahwa blok 2A ini tenggelam karena dia adalah dan volume airnya meningkat menjadi 100 liter. Kan ke dalam tabelnya volume yang diperoleh adalah 103 liter. Sekarang kita geser ke tengah sampai 5 liter. Sudah pas, terlihat volume blok membesar dan volume air juga meningkat menjadi 100 atau bertambah menjadi 105 liter. Masukkan ke dalam tabel pengamatan. Yang 5 liter dia 105 liter volume tercelupnya. Sekarang yang terakhir kita ubah volumenya menjadi liter. Kita geser ke kanan sampai mencapai 7 liter. Volumenya semakin bertambah, menjadi besar dan volume air bertambah 107 liter. Masukkan ke dalam tabel 107 liter. Oke, sekarang kita akan mencari bagaimana gaya apung yang diperoleh. Nah, untuk memperoleh gaya apung, kita menggunakan rumus karena untuk seperti yang diketahui, contohnya misalnya untuk yang percobaan pertama, yang 2 masalah volume air
tercelupnya 102 liter. 102 liter. Nah, untuk gravitasi yang digunakan dia 9,8 meter per sekon, dan tadi massa jenis fluidanya dari air yaitu 1 kg per liter. Nah, yang ditanya itu gaya apungnya. Gaya apung yang digunakan adalah massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume tercelup. Besaran-besaran ini kita masukkan ke dalam rumus sesuai di mana FB sama dengan 9,8 meter per sekon dikali 102 liter. Ada satuannya sama di mana L dengan L kita coret, berarti dia sisa kilogram dan meter per sekon kuadrat dikali jadi 102 meter per sekon. 102 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat 99,6 kg meter per sekon kuadrat. Karena 1 kg dikali meter per sekon kuadrat sama dengan 1 Newton, maka adalah 999,6 Newton. Maka kita masukkan dalam tabel pengamatan bahwa gaya apungnya adalah 999,6 Newton. Untuk yang blok 1B dengan massa dengan massa 4 kg, volume air tercelupnya 104. Setelah dilakukan perhitungan, gaya apungnya sebesar 1,192 Newton. Sedangkan untuk yang 6 kg, setelah dilakukan perhitungan, gaya apungnya sebesar 1,0388 Newton. Untuk yang kedua hampir sama, menggunakan rumus yang tadi, mana FB sama dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume tercelupnya. Untuk yang blok 2A dengan volume benda 3 liter, setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa gaya apungnya adalah 1094 Newton. Sedangkan untuk yang 3 liter gaya apung yang diperoleh adalah 1029 Newton. Dan yang terakhir yang volume bendanya 7 liter, setelah dilakukan perhitungan diperoleh bahwa besar gaya apung adalah 10,486 Newton. Untuk bagian tabel penerapan sudah kita peroleh semua, ada data-datanya dari volume air tercelup dan gaya apung. Selanjutnya kita coba jawab bagian pertanyaan analisis data. Bagian 1. Berdasarkan tabel 1, bagaimana hubungan massa benda dengan gaya apung yang diperoleh? Kita lihat tabel 1 ini dari 2 kg sampai 6 kg, bisa dilihat pada gaya apung itu dia semakin besar ya. Dan dapat jawab semakin besar massa benda yang diberikan, maka semakin besar gaya apung yang diperoleh. Untuk
berdasarkan tabel 2 bagaimana hubungan volume benda dengan gaya apung yang diperoleh. Lihat kembali tabel 2 untuk volume benda, mana 3 liter sampai 7 liter di gaya apungnya dari kecil hasilnya tuh dari yang kecil sampai ke besar. Jadi dapat disimpulkan, dapat dijawab bahwa semakin besar volume yang diberikan, maka semakin besar pula gaya apung yang diperoleh. Untuk pertanyaan dari analisis data, dia sudah sesuai dan menjawab dari tujuan percobaan yang akan dilakukan pada praktikum gaya apung ini. Jadi percobaan yang dilakukan sudah sesuai. Untuk kesimpulannya, bahwa massa benda dan volume benda berpengaruh terhadap gaya apung dari suatu benda. Semakin besar massa benda yang diberikan, maka semakin besar massa benda dan volume benda yang diberikan, maka semakin besar gaya apung yang diperoleh. Oke, mungkin untuk praktikum. Praktikum virtual gaya apung sampai di sini. Kita akan lanjutkan praktikum prinsip hukum Archimedes dengan OLEPS. Kedua yaitu hukum Archimedes, mana tujuan percobaan yaitu menganalisis data hasil simulasi untuk membuktikan hubungan antara gaya apung dan berat fluida yang dipindahkan. Virtual lab yang digunakan adalah OLEPS. Di dalam simulasi OLEPS dapat alat dan bahan yang digunakan adalah tancap gas, tenaga digital, balok besi, balok tembaga, dudukan besi, dan dasar kayu. Oke, untuk langkah-langkah percobaan, masuk ke ketik di menu pencarian OLEPS, enter. Tunggu sebentar. Ini OLEPS. Oke, kita masuk dan home dari OLEPS itu ada berbagai macam simulasi dari fisika, kimia, biologi, dan masih banyak lagi. Karena kita akan belajar tentang akan melakukan praktikum prinsip hukum Archimedes, kita pilih yang fisika, klik yang fisika. Tabelnya seperti ini. Untuk yang fisika ada untuk yang kelas 12
kita pilih verifikasi prinsip Archimedes. Verification of Archimedes Principle. Klik 2 kali. Oke, di bagian sini kita terdapat teori, baca materinya, prosedur. Ini seperti langkah-langkah percobaan. Animation ini video animasi untuk melakukan percobaan karena kita ingin melakukan simulasi. Maka kita klik yang bagian simulator. Bagian simulator. Nah, akan jadi ini. Seperti yang dipaparkan bagian alat dan bahan, ada neraca bekas, ada balok tembaga, balok besi, ada gelas kimia dan neraca digital, ada alas kayu. Oke, jadi pertama-tama kita akan menimbang berat besi dan tembaga di udara. Besi jenis pulih yang digunakan adalah air. Jadi untuk menimbang berat besi, kita klik iron black 2. Pada iron black ini 2 kali. Nah, sehingga dia tergantung di neraca. Kita reset dulu. Nah, untuk menghitung untuk menimbang berat balok besi ini, kita pilih yang bagian mass of solid ini di air atau udara. Nah, neraca pegasnya di 0. Kita klik 2 kali blok besinya. Nah, setelah dia tergantung di neraca pegas, bisa dilihat dari 0 dia menjadi ini, setiap garis adalah 5, berarti misalnya satu garis ini 75, ini 80, ini 85. Berarti berat balok besi ini adalah 85 di udara. Nah, untuk menghitung balok besi di dalam, bagaimana balok besi di dalam, bagaimana berat benda di udara. Di bagian mass of solid in, kita pilih yang tepot sehingga muncul gelas kimia dan juga air. Klik iron black lagi. Nah, pada percobaan untuk objek yang kita gunakan yang pertama kali adalah 100%. Objek di sini kita klik pilih 100%. Dilihat bahwa tadi yang ini tadi sebentar.
Gelas kimia yang ditimbang dengan neraca digital awalnya 110 gram. Setelah dimasukkan balok besi dengan sebesar 10%, gelas kimianya yang menampung air bertambah menjadi 100 gram dan balok besi beratnya di dalam air berubah menjadi, dia naik sedikit menjadi 80. Kita catat hasilnya di tabel bahwa berat besi di udara tadi 85. Sedangkan yang di dalam fluida atau air 80. Untuk menghitung gaya apung sesuai rumus, mana gaya apung sama dengan berat di udara dikurang berat di dalam fluida. Berat di udaranya 85 dikurang 80, hasilnya ada 5. Berarti gaya apungnya adalah 5 Newton. Untuk yang kedalamannya 50%, kita ubah di bagian deep object 50%. Dia bertambah menjadi 50%. Dia bertambah menjadi 80. Sama ya. 10 tadi berapa? Ya, berarti yang 50 dia sama. Dia di 80. 75, 80. Masukkan ke dalam tabel pengamatan. Ini sama 85 Newton, 85 Newton. Yang 50% dia 80. Sama berarti 5 Newton. Sedangkan ini 115 Newton. Sedangkan tadi 111 Newton kalau tidak salah. 111 gram. Kita coba yang 100%. Coba yang 100%. 75. Dan I-nya menjadi 120. 75, 80, 85 dikurang 75 sama dengan 10 Newton. Ini 120 Newton.
besi kita sudah dapatkan datanya. Sekarang kita coba yang balok tembaga. Balok tembaga dia di 75, 80, 85, di 90 Newton. Beratnya di udara 90 Newton. Untuk yang kedalaman 100%, caranya sama tadi. Oke, berat awalnya 110, kita masukkan ke kedalaman 100%. Tidak ada perubahan, masih tetap di 9. Coba kita hitung. 75, 80, 85. Dia naik sedikit ya. Ini mungkin 9, 89. 9. Sembilan 90 dikurang 89. Hasilnya 1. Untuk yang berat air ini 111 Newton. Kita ukur lagi untuk yang kedalaman 50%. Dia bertambah menjadi 85, berkurang menjadi 85 beratnya di udara. Dan berat itunya menjadi 115. Kita masukkan ke dalam ini tadi 85. Adalah 5, 115. Oke, yang terakhir kedalaman 100%. Kita ubah deep objectnya menjadi 100%. Bisa dilihat dia bertambah, dia naik derajatnya ke 80. Masukkan dalam tabel 80. Berarti dia 10, ini 120 Newton. Ini adalah hasil yang diperoleh dari percobaan yang kita lakukan tadi. Untuk pertanyaan analisis data berdasarkan tabel pengamatan yang diperoleh, bagaimana hubungan gaya apung dengan berat air yang dipindahkan? Bagaimana hubungan gaya apung dengan berat air yang dipindahkan? Dilihat tabel. Untuk gaya apungnya semakin besar gaya apung, maka berat air yang dipindahkan itu semakin besar juga, semakin banyak. Jadi untuk menjawabnya seperti ini, semakin besar gaya apung yang diperoleh, maka semakin besar pula atau
atau semakin banyak berat air yang tergeser. Untuk pertanyaan kedua, apung sama besar dengan berat benda yang hilang saat dicelupkan ke dalam fluida? Apakah gaya apung sama besar dengan berat benda yang hilang saat dicelupkan ke dalam air? Sebelum dicelupkan ke dalam air, dia menjadi ditimbang menjadi 85 gram. Setelah dalam air dia berkurang menjadi 80 gram. Gaya apung kan adalah 5 adalah selisih dari ini. Jadi apakah gaya apung sama besar dengan berat benda yang hilang saat dicelupkan ke fluida? Jawabannya iya, karena selisihnya hanya beberapa angka. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Hubungan gaya apung dengan berat air yang dari apa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaya apung dihasilkan, maka semakin besar pula air yang percobaan menjawab tujuan praktikum, dimana mengakses data hasil simulasi untuk membuktikan hubungan antara gaya apung dan berat fluida yang dipindahkan. Mungkin praktikum yang kita lakukan pada hari ini sampai di sini saja.